Alkisah pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda bernama Mbok Sirni. Ia hidup di sebuah desa yang kecil, dan ia adalah seorang petani kecil yang menginginkan seorang anak untuk menemani dan membantunya saat sedang bekerja. Akhirnya pekerjaanku sudah selesai. Andai aku memiliki anak, mungkin aku tidak akan selelah ini. Suatu hari, ia didatangi oleh seorang raksasa. Hahaha, wahai petani kecil, aku akan memberimu seorang anak, tapi dengan syarat, kembalikan anak itu setelah umur 15 tahun kepada diriku. Hahaha. Baiklah raksasa, aku akan menyetujui persyaratanmu ini. Ini, ku beri engkau 1 biji timun, dan tanamlah, maka akan menjadi seorang anak. Setelah 2 minggu, dari semua ketimun yang ditanamnya, ada salah satu yang besar dan berwarna emas. Buah apa itu? Kok besar sekali? Karena melihat buah yang besar dan berwarna emas, Mbok Sirni pun mendekati buah tersebut dengan rasa penasarannya. Ternyata isi dari buah tersebut adalah seorang bayi yang cantik. Mulai saat ini ibu akan memanggilmu Timun Mas, karena kamu berasal dari timun yang emas. Semakin hari, Timun Mas tumbuh menjadi gadis jelita yang rajin membantu ibunya. Ibu, saya pergi mencari kayu bakar dulu ya. Iya anakku, hati-hati ya, jangan pulang larut malam, nanti kamu tersesat. Baik, Bu. Beberapa saat kemudian, datanglah raksasa untuk menagih janji Mbok Sirni. Wahai petani kecil, aku kembali lagi untuk mengambil anak itu. Karena Mbok Sirni amat ketakutan, maka ia mengulur janjinya. Begini Tuan, bagaimana jika Anda kembali 2 tahun lagi? Dia akan semakin besar dan dagingnya akan semakin banyak, sehingga Anda puas untuk memakannya. Dan akhirnya raksasa pun menyetujuinya. Saranmu itu juga bagus. Aku akan kembali kemari lagi. Terima kasih raksasa. Hari demi hari berganti, Mbok Sirni semakin sayang pada Timun Mas. Namun, setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya menjadi cemas dan sedih. Bunda, ini sudah larut malam. Kenapa Bunda belum tidur? Dan kenapa Bunda tampak sedih? Apa Bunda punya masalah? Tidak ada apa-apa anakku. Sudah, ini sudah larut malam. Mari kita tidur. Yeay. Saat Mbok Sirni sudah terlelap dalam tidurnya, Mbok Sirni bermimpi agar anaknya selamat. Ia harus bertemu seorang petapa di Gunung Kidul dan saat dalam kesusahan, ia harus membantunya. Setelah mendapat mimpi tersebut, Mbok Sirni terbangun dan langsung menghampiri Timun Mas yang sedang belajar di dini hari. Timun Mas, Ibu akan pergi ke Gunung Kidul. Jika kamu lapar, Ibu sudah menyiapkan nasi serta ikan yang kamu sukai. Bunda, boleh saya ikut? Maaf, tapi tidak bisa, karena di sana sangat berbahaya. Dan kamu juga harus menjaga rumah. Kamu jangan kemana-mana ya, nanti terjadi apa-apa dengan dirimu. Baiklah, Bunda.
Setelah Mbok Sirni sampai di Gunung Kidul, ia melihat seorang petapa yang kesusahan dan hampir terjatuh. Akhirnya Mbok Sirni menolongnya. Terima kasih, kau telah membantu diriku. Kau adalah seseorang yang baik. Maka aku berikan imbalan untukmu, yaitu biji timun mas, paku, garam, dan terasi. Namun, saat Mbok Sirni ingin berterima kasih, tiba-tiba petapa hilang di hadapannya. Terima kasih peta. Setelah Mbok Sirni mendapat bungkusan dari seorang petapa, ia langsung pulang menuju rumahnya. Karena kecemasannya, Timun Mas pun menunggu Mbok Sirni di depan rumah hingga hari menjelang malam. Dan tidak lama kemudian, Mbok Sirni pun datang dan langsung menceritakan perjalanannya saat bertemu seorang petapa di Gunung Kidul. Saya takut berpisah dengan Bunda. Tidak usah takut, sesungguhnya saya menyayangimu dari hatiku yang terdalam. Ini dari pendeta yang ibu temui tadi pagi. Terima kasih Bunda. Wahai petani kecil, aku kembali lagi untuk mengambil anak itu. Mana janjimu 2 tahun yang lalu? Hahaha. Anakku, cepat kau pergi ke pintu belakang. Baik Bu. Raksasa pun mengejarnya. Timun Mas teringat akan bingkisan yang diberi ibunya dari petapa. Pertama ditebarnya biji mentimun. Sungguh ajaib. Hutan menjadi ladang mentimun dan raksasa pun memakannya. Namun, raksasa menjadi sangat kuat karena memakan timun itu. Karena biji mentimun membuat raksasa semakin kuat, lalu Timun Mas menebarkan jarum dan seketika berubah menjadi pohon yang amat tinggi dan tajam. Dan raksasa pun terus berjalan dengan kaki yang berdarah. Karena raksasa mampu melewati pohon yang amat tinggi dan tajam, Timun Mas pun membuka bingkisan yang ketiga, yaitu garam. Timun Mas menyebarkannya, dan seketika hutan pun menjadi lautan yang sangat luas. Dengan kesaktiannya, raksasa mampu melewati hutan tersebut. Karena semua bingkisan yang diberi petapa tidak mempan pada raksasa, akhirnya Timun Mas membuka bingkisan yang terakhir yaitu terasi. Dan Timun Mas menyebarkannya. Seketika terbentuklah lumpur yang mendidih. Lalu raksasa tenggelam ke dalamnya dan mati. Timun Mas bersyukur dan melanjutkan lari menuju pulang ke rumahnya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi hamba-Mu ini. Akhirnya Timun Mas dan Mbok Sirni hidup bahagia dan damai selamanya.